hadir di tengah-tengah kami. Kau rindu Tuhan menyatakan pribadi-Mu buat setiap kami. Amin. Ibadah ini menjadi ibadah yang berbeda ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Hanya kami dengan Tuhan pagi hari ini. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu datang dengan segenap hati kami, segenap jiwa, segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dengan segala kerinduan hati kami Tuhan. Pagi hari ini mengalami kuasa-Mu, mengalami kasih-Mu, mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Kau melawat setiap kami. Terima kasih Kau sudah siapkan berkat yang terbaik buat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shikaya rabarala bayasya kaya rabarala bayasya daya rabarala bayasya. Kiara bayasya karala barala 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 bayasya. Kinaya rabayasya karala barala 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 barala. Kirala bayasya karaya rala bayasya daya rabara bara bara. Kiara bayasya daya rabarala barala barala barala. Shikarala barala 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 bayasya karala barala 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 barala. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mencari wajah-Mu Yesus kekasihku. Bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku. Bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati
lebih perlu Tuhan, kekuatan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami, yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, ini janji-Mu Tuhan. Ku percaya berkat-Mu melimpah. Amin. Takkan pernah kekurangan aku, ya Tuhan. Kami lebih perlu hati yang bersyukur Tuhan, hati yang percaya, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Dengan segenap hati kami, ku percaya mujizat-Mu nyata. Kalau Engkau mau, Engkau masih bisa melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Tapi kami lebih perlu kekuatan-Mu Tuhan. Kami lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Amin Tuhan. Ku percaya berkat-Mu melimpah. Kami sangat percaya itu. Takkan pernah kekurangan aku. Aku lebih kami lebih perlu hati yang selalu bersyukur Tuhan, percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan, segalanya kan indah pada waktunya. Mari yang bersyukur kepada Tuhan, mari naikkan ucapan syukur-Mu. Apapun yang terjadi hari ini, mungkin keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, tapi mari belajar bersyukur kepada Tuhan. Mari belajar menaikkan korban syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kebaikan hati-Mu, kami percaya hati-Mu Tuhan, kami percaya hati-Mu Tuhan, hati yang sangat baik, lebih baik dari siapapun juga, melebihi semua orang yang pernah kami kenal. Kebaikan hati-Mu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau selalu berkata Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kesetiaan-Mu besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan hati-Mu Tuhan, janji-Mu tak pernah terlambat, janji-Mu ya dan amin, selalu dikenapi, pasti terjadi dalam hidup kami. Ajar kami bersyukur, ajar kami bersyukur.
bangga punyalah seperti-Mu. Kami bangga, kami bersyukur punya Bapa yang baik, yang tak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kami. Tak ada rancangan kegagalan dalam hidup kami. Semuanya baik ya Tuhan. Semua yang terbaik sudah Kau siapkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terindah, sungguh Kau yang terindah dalam hidup kami. Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Engkau harta yang paling berharga dalam hidup kami. Tidak dapat digantikan oleh apapun dan siapapun dalam hidup kami Tuhan. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau cukup bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus membawa hidup kami, hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba ya Syekh, Karabarala Barala Baya Syaka ya Rabbarala. Ya Rabbarala Baya Syekh, Karala Barala Barala Baya Syekh, Karala Barala 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 Barala. Ya Rabba ya Syekh, Karala Barala Barala Baya Syekh, Karala Barala 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 Barala. Ya Rabbarala Barala 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 Baya Syekh, Karala Barala Barala. Ya Rabba ya Syekh, Karala Barala 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 Barala. Ya Rabba Barala 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 Baya Syekh, Karala Barala 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 Barala. Ya Rabba ya Syekh. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah
Tuhan kita yang terindah, yang sangat baik. Yesus yang terindah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau terindah, sungguh Kau termulia Tuhan. Sungguh Kau yang sangat baik dalam kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini kami mau bersuka cita, bersorak-sorai dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan terus menyatakan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Haleluya. Kita percaya kita punya Bapa yang baik. Amin saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, mari bersama katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari bersama-sama katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari bersuka cita bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mengangkat tangan kami, mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari bersama-sama katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak. Jemaat Tuhan saja katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan Kasih Yesus. setiamu tak pernah Kau sungguh baik dalam berubah. hidup kami. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu Sekali tak lagi jemaat Tuhan pernah katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau Ya. baik, sangat baik. Kami percaya hati-Mu yang sangat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah.
memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Amin. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. Kami memujimu Tuhan, memujimu Tuhan. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemudahan-Mu menyertaiku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah alam semesta, Allah alam semesta, memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang Tuhan, Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. Kami memujimu, ku memujimu Tuhan. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemudahan-Mu menyertai. Katakan kaulah segalanya Tuhan. Amin. Segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemudahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemudahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemudahan-Mu menyertaiku. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kami tidak menyadarinya, tapi kasih-Mu itu terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Sadar atau tidak sadar kami dalam hidup kami, kasih-Mu tetap nyata Tuhan. Engkau tetap ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau terus membuka hati kami Tuhan. Untuk kasih-Mu terus berdiam di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
Tuhan telah beri. Ya Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Ya Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau mengingat kebaikan-Mu, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan jemaat Tuhan, terlalu banyak kebaikan-Mu, yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan mungkin ku balas
persembahkan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sampai hari ini kami tahu bahwa Tuhan Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan dalam keadaan kami, di mana kami melakukan banyak hal yang bertentangan dengan hati-Mu, itu pun tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kami. Kau tetap mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini waktunya kami mau belajar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, mendidik kami, mengajar kami. Dan kami siap untuk belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, ini suasana liburan ya, jadi ada beberapa anggota-anggota jemaat yang berlibur keluar kota. Nah, baik, PowerPoint bisa ditampilkan. Oke. Nah, Bapak Ibu, bulan ini kita belajar satu tema besar selama 1 bulan, yaitu gaya murid hidup Kristus ya, yaitu gaya hidup mengasihi. Oke. Nah, beberapa minggu yang lalu kita juga sudah belajar dan hari ini mari kita melihat dari sisi yang berbeda. 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan memberikan kepada kita perintah, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyoroti beberapa kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan kasih mengasihi. Nah, mari kita lihat Matius pasal 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39 dikatakan demikian, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, kisah ini dimulai dari orang-orang Farisi. Ya, ada orang banyak, kemudian banyak juga orang-orang Farisi datang kepada Yesus. Lalu salah satu ahli Taurat bertanya kepada Yesus, dia berkata, apakah hukum yang pertama dan yang utama di dalam hukum Taurat? Ya, lalu kemudian Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Lalu kemudian dilanjutkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu ingat, Yesus bicara kepada orang banyak. Yesus bicara kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Nah, di sini
mereka, saudara dan saya juga termasuk di dalamnya, kita diminta untuk mengasihi sesama kita manusia, betul? Ya, kasihilah sesamamu manusia, termasuk orang-orang di dalamnya yang mungkin menjengkelkan kita. Termasuk di dalamnya orang-orang yang tidak mengasihi kita. Kita diminta kasihilah sesamamu manusia. Semua orang dikasihi. Bahkan mereka yang merugikan kita. Mereka yang menjengkelkan. Mereka yang merepotkan termasuk musuh-musuh kita. Nah, orang-orang Farisi kemudian mengajar orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka mencoba menurunkan standar ini, ya. Bapak Ibu ingat 2 minggu yang lalu mereka coba turunkan standar ini, lalu mereka mengajar orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka berkata apa? Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Bapak Ibu masih ingat? Di dalam Injil Matius, kemudian Yesus mencoba mengembalikan standar kebenaran. Ya, Yesus lalu berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa kadang-kadang kita juga suka melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat. Ketika kita bertemu dengan sebuah kebenaran yang harus kita taati, lalu kita sadari bahwa kebenaran ini berat untuk dilakukan. Kebenaran ini sulit untuk dikerjakan. Maka yang terjadi adalah kita mencoba menurunkan standar kebenaran itu. Kita menyesuaikannya dengan kebenaran kita, pembenaran kita menurut cara kita. Contoh, mengampuni. Ya, ini yang paling gampang. Kalau ada orang jalan senggol kita, ya, lalu kita hampir jatuh, gampang buat kita untuk mengampuni. Setuju Bapak Ibu? Ya, gampang sekali memaafkan kesalahan orang yang seperti ini. Ya, setuju ya? Betul Bapak Ibu? Nah, tapi bagaimana dengan orang yang menyakiti hati kita? Bagaimana dengan orang yang kemudian membuat kita malu? Haruskah saya mengampuni orang seperti ini? Kita mulai mengkalkulasi dalam pikiran kita. Ya, lalu kita berpikir gini, orang model begini ini jangan diampuni, nanti jadi kebiasaan. Tapi kemudian kebenaran datang kepada kita, oke lah saya akan ampuni, tapi saya tidak mau dekat-dekat lagi dengan dia. Bapak Ibu lihat? Itu kan yang biasa kita lakukan, kita kemudian menurunkan standarnya menurut versi kita. Oke lah, saya akan ampuni dia, tapi saya akan jaga jarak dengan dia. Dengan alasan begini, supaya saya jangan dilukai lagi. Apakah itu yang dimaksud secara utuh oleh firman Tuhan? Bapak Ibu lihat, kita ini suka turunkan standarnya, ya, mengkompromikannya. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Ahli-ahli Taurat mengajar, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Yesus kembalikan kepada standarnya. Kasihi juga musuhmu. Nah, kepada siapa Yesus bicara? Kepada orang banyak. Kepada orang-orang Farisi. Menjawab pertanyaan ahli Taurat ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kemudian kita melihat satu ayat lagi yang Yesus ajarkan tentang mengasihi. Ya, ini ayat yang pertama yang tadi kita baca. Yesus bicara kepada siapa? Orang banyak. Kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sekarang kita lihat Yohanes 13 ayat 34. Saya berharap Bapak Ibu tidak lupa ayat ini karena ini ayat visi kita. Ya, dikatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Kalimat selanjutnya, demikianlah dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, mari saya tunjukkan perbedaannya. Di hukum yang pertama, hukum yang Yesus ajarkan yang pertama yang saya sudah jelaskan ini, Yesus berbicara kepada siapa?
orang banyak kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat. Tapi kepada orang-orang yang mendengarkan pada waktu Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, ya, bahwa kamu harus saling mengasihi. Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya. Setelah dia membasuh kaki murid-muridnya, lalu kemudian dia memberikan perintah ini kepada murid-muridnya. Dia berkata, ini perintah baru kepada murid-murid Tuhan. Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang mengaku dan berkata gini, aku mau mengikut Tuhan. Nah, Yesus bicara secara khusus kepada mereka. Yesus bilang begini, Thomas, Petrus, kamu harus saling mengasihi. Jadi Yesus sedang bicara dalam satu kelompok di mana mereka menjadi saudara di dalam Kristus. Bapak Ibu bisa menangkap perbedaannya? Bapak Ibu bisa melihat apa perbedaannya? Di dalam hukum Taurat, ya, kita diminta begini, kasihi sesamamu. Tidak peduli dia mengasihi kamu atau enggak. Tidak peduli dia melukai kamu atau enggak. Tidak peduli dia baik sama kamu enggak. Pokoknya kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi di bagian yang kedua ini perintah baru, Yesus bicara di kalangan orang-orang percaya bahwa mereka harus saling mengasihi sebagai saudara, sebagai keluarga. Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian setelah Yesus memberikan perintah baru, perhatikan gini, Yesus berkata, ini perintah baru, ya, khusus untuk murid-murid, khusus untuk orang percaya, khusus untuk orang-orang yang mengikut Yesus. Yesus bilang gini, saling mengasihi. Artinya ada timbal balik, ya. Artinya kita bukan hanya menunggu saya diperhatikan. Kita bukan hanya menunggu saya yang dikasih. Tapi kita mengambil inisiatif karena saling. Kita tidak menunggu. Ya, kalau di sini kita berinisiatif kepada orang yang tidak punya inisiatif. Tapi di sini setiap murid Kristus harus ambil inisiatif untuk saling mengasihi. Nah, sejak Yesus mengajarkan ini kepada murid-murid, di sepanjang perjanjian baru, Bapak Ibu akan menemukan Paulus kemudian menuliskan betapa pentingnya hidup saling mengasihi. Lalu kemudian Petrus juga menuliskan bahwa kita harus sungguh-sungguh saling mengasihi di antara saudara. Penulis Ibrani juga mengingatkan kita akan kasih persaudaraan, saling mengasihi. Kemudian Yohanes juga menuliskan itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu ayat-ayat ini. Beberapa ayat saja, tidak banyak. Yohanes kemudian mengingatkan kembali orang-orang percaya dalam suratnya. Ya, dia mengingatkan mereka, saudara-saudaraku. Siapa? Saudara. Ya, orang-orang yang sama-sama menjadi bagian dalam keluarga Tuhan. Apakah kita keluarga Tuhan? Halo? Yes, amin. Berarti perintah ini, pesan ini, nasihat ini datang buat saudara dan saya. Saudara-saudaraku, Yohanes lagi bilang sama saudara dan saya, saudara-saudaraku, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Betul Bapak Ibu? Oke, kita lihat lagi. Apa yang Paulus coba sampaikan kepada jemaat di Roma. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 9 dari Roma 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, ternyata Bapak Ibu, di komunitas orang-orang percaya yang ada di Roma,
ada banyak kali orang-orang Kristen yang kemudian begini, aku mengasihimu loh gitu kan. Aku mengasihimu tapi pura-pura. Saudara tahu pura-pura? Ya, lain di mulut, lain di hati ya. Jadi enggak dari hati. Aku mengasihimu loh tapi enggak pernah ngobrol. Aku mengasihimu loh tapi enggak peduli. Aku mengasihimu loh tapi aku jaga jarak. Itu pura-pura. Ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului. Nah Bapak Ibu, saya percaya setiap orang tua pasti kasih pesan buat anak-anaknya. Kalian ini loh kakak beradik, saudara bersaudara harus saling mengasihi. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Bukankah kita juga keluarga Tuhan? Bukankah kita juga diminta saling mengasihi? Oke, nah kita lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kasihilah dengan ikhlas, tulus, jangan pura-pura, oke? Bencilah yang jahat dan berpeganglah kepada apa yang baik. Hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra. Seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Dan hendaknya kalian saling mendahului, memberi hormat. Ini yang dituliskan oleh Paulus. Dia menekankan, nanti saya akan jelaskan lagi Bapak Ibu. Coba kita lihat apa yang Petrus sampaikan kepada orang-orang percaya juga. Setelah Yesus memberikan ini perintah baru buat kamu. Orang-orang percaya, hendaklah kamu saling mengasihi. Oke? Nah 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Petrus berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Dia ulang lagi pasal 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Coba pasal 4, dia ulang lagi. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu, ada banyak ayat-ayat yang saya kalau mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara, yang kemudian rasul-rasul, orang-orang yang diberi mandat untuk memimpin umat Tuhan, terus memberikan nasihat, terus memberikan pesan ini, bahwa sebagai saudara kita harus saling mengasihi. Mengasihi dengan ikhlas, sungguh-sungguh, ya, enggak pura-pura. Oke, nah waktu saya mulai membaca ayat demi ayat Bapak Ibu, saya kemudian menyadari bahwa ada sebuah fakta ya yang menjadi sebuah pembelajaran buat saya. Beberapa orang berkata begini, mengasihi orang baik itu gampang. Mengasihi musuh itu susah Pak gitu ya. Waktu kita diskusi di Dekom, mengasihi musuh itu susah Pak. Kalau mengasihi orang yang baik itu gampang. Betul Bapak Ibu? Halo, menurut Bapak Ibu betul? Benar. Mengasihi orang baik itu gampang. Halo, saya mau tanya. Orang tua kita baik enggak? Baik kan? Tanya sama hatimu, di dalam hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi orang tuamu? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi pasanganmu, istrimu, dan suamimu? Apakah pasangan kita baik? Baik. Kalau enggak baik kita enggak nikah sama dia. Ya, istri sih kalau pasangan kita enggak baik kita enggak akan terima lamarannya. Betul? Dia baik. Tapi
sampai perjalanan hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi anak kita? Bukankah mereka anak-anak yang baik? Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi anggota keluarga Allah di tempat ini? Apakah saudara peduli dengan anggota jemaat keluarga Allah di gereja ini? Apakah saudara mendoakan mereka? Apakah saudara memperhatikan mereka? Apakah saudara berkunjung kepada mereka? Gampang sekali kita ngomong. Mengasihi orang baik itu gampang, Pak. Sebentar dulu. Karena saya temukan Bapak Ibu, mengasihi orang-orang yang ada di dalam gereja saja, kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Betul? Bagaimana kalau saudara kita membuat kita kesal, buat kita jengkel? Apakah kita meresponinya dengan sabar? Karena kasih itu sabar. Ya. Apakah kita menjadi marah? Karena Paulus berkata 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Halo? Tidak mudah kan? Apalagi yang memusuhi. Yang baik saja. Yang dikenal baik di kalangan gereja saja. Kadang-kadang kita susah mengasihi. Nah Bapak Ibu, tadi saya katakan saya menemukan dua hal yang saya bisa jadi pelajaran buat saya. Waktu saya mempersiapkan ini ya. Setelah kasihilah musuhmu Tuhan, saya ini ngajar apa? Kemudian ayat ini muncul kembali. Lalu saya kemudian mempelajarinya. Saya menemukan dua hal yang saya mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara yang menjadi pembelajaran secara pribadi buat saya. Yang pertama, setelah membaca ayat-ayat ini, apa yang disampaikan Paulus, apa yang disampaikan Petrus, apa yang disampaikan Yohanes, apa yang disampaikan nanti oleh penulis Ibrani. Saya kemudian menyadari begini, bahwa hidup saling mengasihi itu adalah perintah yang penting. Betul? Kalau enggak penting mereka enggak ngulang-ngulang. Kalau enggak penting mereka enggak mendorong orang percaya tetap saling mengasihi, tetap berbuat baik. Sungguh-sungguh ya kalau mengasihi, jangan pura-pura. Mereka mendorong. Karena apa? Karena ini perintah yang penting. Sebelum Yesus kemudian tersalibkan dan memberikan contoh dan teladan gini, aku mengasihi kamu sampai mati. Bahkan aku mengasihi orang-orang yang telah menganiaya aku. Karena mereka sebenarnya gak tahu apa yang mereka buat. Dan dia tinggalkan pesan ini. Perintah baru buat keluarga kerajaan Allah. Harus hidup saling mengasihi. Yang kedua Bapak Ibu. Kalau yang pertama bahwa kalau itu diulang-ulang, disampaikan terus. Bapak Ibu yang kedua saya temukan begini. Ternyata sejak gereja mula-mula. Ya, yang dipimpin oleh Paulus, yang dipimpin oleh Petrus, Yakobus, Yohanes sebagai soko guru pada waktu itu. Ternyata saya menemukan begini, ini faktanya. Ternyata untuk menghidupi hidup saling mengasihi itu tidak gampang. Kalau gampang mereka nggak perlu ingatkan lagi, betul? Nggak perlu dinasehati lagi, betul Bapak Ibu? Ya kan? Ternyata dari gereja mula-mula pun pesan untuk nih saling mengasihi ya. Hendaklah kamu sungguh-sungguh mengasihi ya. Jangan pura-pura ya. Teruslah mengasihi. Itu diulang-ulang Bapak Ibu. Coba lihat Petrus bolak-balik kan. Di pasal kedua. Ya, dia bicara. Di pasal yang ketiga. Di pasal yang keempat. Dia terus ingatkan. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Kasih dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau diingatkan. Itu artinya mereka belum melakukan dengan sungguh-sungguh. Ternyata Bapak Ibu hidup saling mengasihi sebagai saudara dalam kasih Kristus.
itu punya tantangan yang besar. Kalau enggak punya tantangan, gampang dikerjakan. Betul? Ternyata ada yang harus mereka kemudian harus perjuangkan untuk bisa hidup saling mengasihi. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau membahas tentang ini. Loh, ini baru prolog Bapak Ibu. Nah, ini khotbahnya. Kan judulnya ini kan. Ya, menjaga kasih persaudaraan. Oke? Nah, ya, kita perlu menjaga, artinya kita harus tetap hidup dalam kasih persaudaraan Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu perintah yang penting. Kenapa harus dijaga? Karena kita punya kecenderungan untuk tidak lagi melakukannya. Ya, kita tuh punya batas-batas kebaikan. Ya, nolong orang sekali 2 kali cukup, jangan seterusnya. Betul Bapak Ibu? Mengampuni orang 2-3 kali cukup, jangan 7 kali 70 kali. Kita punya batas-batas. Nah, kita perlu kemudian mendengar firman Tuhan ini dan belajar melakukannya. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-9. Paulus tulis secara khusus kepada jemaat di Tesalonika. Ya, dikatakan demikian 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Aku enggak perlu tulis. Kenapa? Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kata kasih persaudaraan menggunakan kata Philadelphia. Ya, kasih persaudaraan. Itu artinya gini. Memiliki kasih yang lembut, ya, yang untuk mereka yang berasal dari rahim yang sama. Keluarga kan maksudnya. Ya, jadi kata Philadelphia itu memiliki kasih yang lembut, kasih yang tulus untuk orang-orang yang berasal dari rahim yang sama. Itu kata Philadelphia. Bukankah saudara dan saya kita menjadi anak-anak Allah, putra-putrinya Bapa di surga? Ya, karena Kristus telah menjadikan kita keluarga. Waktu dia mati di atas kayu salib dan dia menerima kita semua bagian dari keluarga Allah. Betul? Kita keluarga Bapak Ibu, betul? Iya kan? Berarti Bapak Ibu sebagai keluarga maka kita punya tanggung jawab untuk membangun dan menjaga kasih persaudaraan. Oke, nah Paulus bilang begini, aku enggak perlu tuliskan itu karena kamu telah belajar sendiri kasih mengasihi dari Allah. Apakah Tuhan mengasihi kita? Ya, apakah Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan sampai hari ini? Terlalu banyak yang dia sudah buat kita. Betul? Kita merasakan kan? Bahkan waktu kita merasa kita telah menyakiti hati Tuhan. Setiap kali kita datang sama Tuhan, bukankah dia menerima kita dan mengampuni kita? Ya kan? Bahkan dia menerima kita pada waktu kita masih bersalah. Dia mengampuni kita. Dia mengasihi kita waktu kita masih seteru Allah. Kita sudah belajar itu. Ya, nah itu sebabnya kita perlu belajar dari Yesus. Ya, kasih mengasihi. Kamu sudah belajar dari Tuhan. Ya, bahkan Yesus berkata begini. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi? Sederhana Bapak Ibu. Dia menyatakan kasihnya dengan dia meninggalkan, mengosongkan dirinya, tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Ambil rupa seorang hamba demi dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara. Demi dapat menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Dia tinggalkan semua. Kita tahu kan? Yesus tidak mengambil rupa seorang raja waktu dia lahir. Dia tidak mengambil rupa seorang juragan. Tapi dikatakan ini, mengambil rupa seorang hamba. Yang datang untuk apa? Melayani dan memberi. Kita tahu itu manifestasi dari kasih, memberi
dan melayani. Bapak Ibu kalau kita bilang ini, saya hidup dalam kasih, saya saling mengasihi. Bapak Ibu jangan lupa memberi dan melayani. Yesus menunjukkan itu. Ya, lihatlah kasihnya mendorong dia mengambil inisiatif untuk datang ke dunia. Kalau Bapak Ibu kita mau hidup dalam saling mengasihi, membangun kasih persaudaraan, maka dengar ini baik-baik. Selalu ada inisiatif. Kasih itu menggerakkan kita inisiatif untuk datang kepada saudara kita. Kalau dia membutuhkan sesuatu, kasih itu mendorong kita ambil inisiatif dan berkata gini, apa yang aku bisa lakukan buat kamu? Kalau ada seseorang yang mungkin melukai hati kita, menyakiti kita, kasih akan mendesak kita datang dan berkata gini, aku mengasihimu. Bukankah kita semua manusia berdosa menyakiti hati Tuhan? Dan dia ambil inisiatif turun ke dunia. Menjumpai manusia dan berkata gini, aku mengasihi kalian semua. Dan aku kasih nyawa buat kalian. Kita perlu belajar dari Yesus Kristus. Soal kasih mengasihi. Bapak Ibu belajarlah dari Tuhan. Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi murid-muridnya. Dan dia berdoa di Yohanes 17. Aku berdoa buat mereka. Wow. Yesus tidak pernah melupakan murid-muridnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba kita lihat ayat ini. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus pasal 2, pasal 3, pasal 4, saya naik kembali di pasal yang pertama. Bapak Ibu coba perhatikan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi waktu kita melakukan kebenaran, Bapak Ibu sedang kemudian membersihkan hatimu. Ya, supaya begini, tidak terjadi pencemaran, tidak mengizinkan semua hal-hal yang bisa mengganggu hatimu. Ya, waktu kita melakukan kebenaran, kita sedang mensterilkan hati kita. Kita sedang membuang semua pencemaran-pencemaran yang bisa menodai hati kita. Supaya kita tetap dapat mengasihi dengan tulus. Nah, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi begini, kalau hatimu tidak benar, kamu tidak bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Kamu tidak bisa saling mengasihi dengan tulus. Pakai mulut bisa, tapi tidak pakai hati. Itu yang Paulus bilang gini, kalau mengasihi itu jangan pura-pura. Bapak Ibu saya tangkap? Kenapa? Karena hatimu sedang bermasalah. Ya, nah karena itu taati kebenaran, lakukan kebenaran. Kalau kamu hidup dalam kebenaran, kamu bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Enggak berhenti situ. Petrus bilang gini, ya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Loh, didorong lagi. Ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan, saling mengasihi di antara saudara sebagai keluarga, dan terus didorong lagi kan. Mengasihi sungguh-sungguh ya, dengan segenap hati. Bukankah ini pengulangan, berarti ini penting Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama dikatakan begini. Peliharalah kasih persaudaraan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau kita memelihara, menjaga, merawat, ya, itu butuh usaha enggak? Betul enggak? Butuh fokus, butuh perhatian. Oke? Nah, terjemahan firman Allah yang hidup. Lanjutkanlah sikap saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang sejati. Jangan berhenti. Lanjutkan, to be continue. Ya. Jangan berhenti, lanjutkan, teruskan. Coba
Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, hendaklah kalian tetap mengasihi satu sama lain sebagai orang-orang Kristen yang bersaudara. Jadi Bapak Ibu, saling mengasihi bukan hanya waktu kita kumpul di gereja, bukan waktu kita cuma ada di dekom. Bukan hanya waktu keadaan baik-baik saja. Penulis Ibrani berkata ini, lanjutkan, teruskan, jangan berhenti. Tetap saling mengasihi, sekalipun keadaannya tidak enak, sekalipun tidak baik, jaga hatimu supaya kau bisa mengasihi dengan tulus. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam komunitas orang-orang percaya, itu juga terjadi yang namanya konflik. Halo? Ada perbedaan keinginan, ada perbedaan harapan. Ya, ada konflik di antara persaudaraan. Kakak sama adik aja bisa konflik kok. Ketika kepentingan berseberangan, ketika sama-sama mengedepankan keinginan dan kepentingannya. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu. Konflik itu baik. Konflik diizinkan Tuhan bukan tujuannya untuk menghancurkan. Tapi untuk mendewasakan kita. Supaya apa? Belajar, berespon. Ingatkan diri kita, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu menutupi banyak dosa. Bapak Ibu, Alkitab berkata, peliharalah. Lanjutkan. Jaga kasih persaudaraan di antara kita. Setuju Bapak Ibu? Karena nanti kan kita akan kumpul selama-lamanya di sana. Nah kalau di dunia tidak baik, jaga jarak. Ya. Punya gap, bagaimana nanti di surga? Bagaimana dunia melihat kita? Yesus berkata, dunia akan tahu kamu muridku kalau kamu saling mengasihi. Oke? Nah, dari ayat-ayat ini saya kemudian menggali Bapak Ibu. Coba perhatikan. Peliharalah, lanjutkanlah, tetap. Memberikan kepada kita pembelajaran. Dua hal saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kasih persaudaraan memerlukan perhatian dan usaha yang sungguh-sungguh. Yang serius. Ya, makanya diingatkan kan berulang-ulang. Paulus mengingatkan, penulis Ibrani mengingatkan, Petrus mengingatkan, Yohanes juga bolak-balik terus saling mengasihi, mengasihi dengan sungguh-sungguh, kasih dengan tulus. Kalau kamu tidak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Ya, tandanya bahwa kita berasal dari Allah, yaitu karena kita saling mengasihi. Itu diulang-ulang karena penting. Ya, ternyata begini, jemaat mula-mula juga mengalami tantangan untuk menghidupi kasih persaudaraan. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan diri yang masih dipertahankan. Karena itu saya belajar hari ini, kita belajar bersama-sama. Kasih persaudaraan memerlukan perhatian dan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba selami ini dengan baik. Kenapa perlu diusahakan? Namanya juga memelihara. Ada upaya, ya, ada kerja keras untuk menjaga kasih persaudaraan. Ya, karena kita ini kadang-kadang punya kecenderungan merasa sudah cukuplah kalau kita lakukan sekali dua kali. Ya, kayaknya kita udah lakukan firman. Ya, mengasihi orang ya sekali dua kali oke lah, sudahlah ya, saya sudah lakukan firman. Mengampuni sekali dua kali oke lah, saya sudah mengampuni. Enggak. Lanjutkan. Pelihara. Terus tetap tidak boleh berhenti. Mengasihi tidak boleh berhenti. Alkitab minta kita jangan berhenti. Kita perlu menjaga kasih persaudaraan kita.
ya, untuk dinyatakan dalam tindakan, bukan hanya dengan perkataan. Nah, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10. Peliharalah kasih persaudaraan tadi Ibrani pasal 13 ayat 1. Oke. Nah, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10. Penulis Ibrani ingatkan orang-orang percaya. Dia berkata begini, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Nah, penulis Ibrani ingatkan mereka, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak adil, dia adil, dia tidak lupa atas semua upaya kasih-Mu. Waktu kamu mengasihi orang-orang kudus, mengasihi orang-orang yang berkesusahan, ya, mengasihi orang-orang yang menderita di dalam ayat-ayat berikutnya, ya. Kalau Bapak Ibu baca nanti di Ibrani pasal yang ke-10, ya, Bapak Ibu akan temukan penulis Ibrani berkata, kamu telah mencoba mengambil bagian dalam orang-orang yang teraniaya karena imannya, karena Kristus. Bahkan kamu juga mengalami, kamu terus berbuat baik. Ya, tapi kemudian di pasal 13 tadi penulis Ibrani masih bilang begini. Peliharalah, lanjutkan, tetap saling mengasihi. Mereka udah berbuat baik loh. Mereka udah menyatakan kasih dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Tapi tetap berkata begini, kasih persaudaraan tidak boleh berhenti. Lanjutkan, terus. Coba kita lihat. Bagaimana Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika. Ayat 9 tadi kita udah baca. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara-saudara di seluruh wilayah Makedonia. Mereka udah nyatakan kasih persaudaraan lewat tindakan nyata menolong saudara-saudara yang ada di wilayah Makedonia. Tapi lihatlah Paulus bilang begini, tetapi kami menasehati kamu. Lu masih dinasehati lu, padahal udah berbuat baik, udah menyatakan kasih dalam pelayanan, memberi, melayani saudara-saudara yang susah. Paulus bilang ini, tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jangan berhenti. Lanjutkan. Tetap. Betul Bapak Ibu? Apakah mereka tidak melakukan kasih persaudaraan? Mereka sudah melakukannya. Hal itu kamu lakukan juga. Ya, bukan hanya di antara orang-orang di Tesalonika, sampai kepada jemaat di Makedonia yang Paulus kasih kesaksian kepada jemaat di Korintus. Mereka ini sedang mengalami berbagai macam pencobaan. Mereka ini sangat miskin. Dan jemaat Tesalonika menyatakan kasih persaudaraan dengan mengambil bagian dalam perbuatan baik kepada mereka. Tapi Paulus bilang begini, aku nasihati kamu loh, lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan berhenti. Amin. Oke, nah. Mari kita lihat tantangan untuk bisa tetap memelihara kasih persaudaraan. Dua hal yang saya temukan, yang saya di awal saya katakan, yang pertama bahwa kasih mengasihi. Menjaga kasih persaudaraan itu adalah perintah Tuhan yang penting, betul? Sampai diulang-ulang oleh para rasul. Lalu yang kedua, ternyata sejak dari perjanjian baru awal jemaat mula-mula, ya, mereka juga mengalami tantangan untuk bisa menghidupi kasih persaudaraan. Makanya kemudian diberi nasihat, didorong, dikasih motivasi, diingatkan kembali. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, jangan-jangan itu juga terjadi dalam diri kita. Yang pertama Bapak Ibu, tantangan untuk bisa tetap memelihara kasih persaudaraan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita upayakan untuk ditaklukkan. Ya,
Yaitu yang pertama, keegoisan dan kesombongan diri. Yang membuat kita sulit mengasihi saudara-saudara kita yang lain, itu adalah gini, karena keegoan kita. Alkitab tidak pernah mengajar kita, kasihilah dirimu sendiri. Itu nggak usah diajari, Bapak Ibu pasti bisa mengasihi diri sendiri, betul? Kita diajari untuk apa? Mengasihi saudara kita. Kita diajari apa? Mengutamakan kepentingan orang lain lebih utama dari kepentingan kita. Ya, kita diajar untuk mencari cara demi kemajuan dia, demi kebaikannya. Coba. Itu semua kemudian harus mendesak kita untuk menaklukkan dan mengalahkan semua tantangan yang keluar dari diri kita. Yaitu apa? Keegoan kita. Bahkan kesombongan diri. Itu bisa menjadi penghalang. Kita nggak bisa menghidupi kasih persaudaraan. Kita berpikir, kita merasa bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena kita setia, karena kita baik. Kita berpikir bahwa orang yang brengsek itu ya tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Kita merasa kita lebih layak. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita lebih baik dari orang di luar sana. No. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita lebih beriman atau lebih saleh dari orang-orang di luar sana. Enggak. Tuhan mengasihi semua manusia. Setuju? Dia mengasihi semua manusia. Tapi kemudian kalau kita mendapat berkat khusus itu karena kita adalah bagian dari keluarganya. Ya, kita yang sudah berkeluarga ada bagian-bagian khusus buat anggota keluarga yang tidak dimiliki oleh orang yang ada di luar sana. Betul? Anak kita bisa keluar masuk dalam rumah kita. Tapi orang di luar sana nggak boleh keluar masuk. Anak kita boleh makan apa saja yang ada di luar sana. Tapi orang di luar sana nggak boleh. Apakah mereka akan punya berkat? Punya. Kita bisa beri makan buat mereka. Tapi mereka tidak memiliki akses secara bebas keluar masuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus mengalahkan semua keegoisan kita. Kenapa sih kita susah mengasihi? Karena kita merasa kita lebih baik. Karena kita merasa kita yang benar. Bukankah begitu? Kesombongan diri dan keegoan kita. Padahal Tuhan adalah Allah yang benar. Kalau dia mempertahankan itu, dia gak datang ke dunia. Dia tahu, dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bukankah kasih mengasihi harus belajar dari Yesus Kristus? Kita harus kalahkan semua keegoan kita. Nanti kalau saya yang datang lebih dulu nanti dia besar kepala. Nanti kalau kita kasih terus nanti kita dimanfaatkan. Waduh ada banyak pikiran-pikiran kita yang kemudian menghentikan kita. Tidak lagi membangun kasih persaudaraan. Yang kedua Bapak Ibu, ketidaksabaran. Dan apa? Intoleransi akan ketidaksempurnaan orang lain. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Memang tidak mudah mengasihi orang yang menjengkelkan. Betul? Tidak mudah kan? Setuju tidak Bapak Ibu? Orang yang merugikan kita tidak mudah. Untuk terus menjaga kasih persaudaraan dengan orang-orang seperti ini. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu berbuat baik kepada orang baik, apa jasamu? Terjemahan lain berkata, kasih karunia apa yang kamu butuhkan? Kamu tidak butuh kasih karunia berbuat baik, mengasihi orang yang baik. Gak butuh kasih karunia. Tapi mengasihi orang yang menjengkelkan, orang yang merugikan, orang yang menyakiti, orang yang tidak mengasihi kita, orang yang memusuhi kita. Butuh kasih karunia. Butuh kekuatan Tuhan untuk datang dan berkata gini, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Butuh kekuatan Tuhan untuk melangkahkan kaki melangkah lebih dulu.
Kalau enggak bisa Bapak Ibu. Kita perlu kalahkan ketidaksabaran. Betul? Lalu intoleransi. Bapak Ibu, semua yang ada di sini tidak sempurna. Betul? Jadi karena dia tidak seperti yang kita harapkan, jangan berhenti untuk mengasihi dia. Karena dia memang belum sempurna. Terimalah dia apa adanya. Tuhan menerima saya apa adanya. Setuju Bapak Ibu? Tapi Tuhan tidak mau saya jadi apa adanya. Tuhan mau saya jadi seperti yang dia mau. Saya menerima semua Bapak Ibu Saudara apa adanya. Tapi saya tidak berharap Bapak Ibu jadi apa adanya. Saya mau Bapak Ibu jadi lebih baik, semakin baik dan menjadi serupa dengan Yesus. Yang ketiga, kasih akan dunia. Kalau kita lebih mementingkan dunia, saudara akan mengabaikan kasih persaudaraan. Oleh karena itu, jaga hati kita. Nah, saya sudah mau selesai, sekarang kita melihat yang kedua. Bapak Ibu, kasih persaudaraan harus terus dikembangkan. Peliharalah, lanjutkanlah, betul? Harus ditumbuh kembangkan dengan sengaja. Mengasihi itu harus dilakukan dengan sengaja. Ya, apalagi untuk orang-orang yang tidak mengasihi kita. Orang-orang yang tidak care, tidak peduli sama kita. Orang-orang yang tidak bersahabat dengan kita. Saudara harus dengan sengaja menyatakan kasih. Jangan tunggu orang baik dulu baru saudara berbuat baik kepada mereka. Kita nggak beda dengan orang di luar sana. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya, bahwa kasih persaudaraan itu harus ditumbuh kembangkan. Supaya begini, kita bertumbuh menjadi seperti Yesus. Kita dapat saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Ya, apakah sampai hari ini Yesus masih mengasihi kita? Yes, dia terus mengasihi kita. Kasihnya enggak berkurang karena saudara enggak taat. Kasihnya enggak turun karena saudara memberontak, enggak. Kasihnya sempurna. Kebaikan kita pun tidak menambahkan kasih Tuhan. Karena dia sudah mengasihi kita dengan sempurna. Bapak Ibu, nah Yesus Kristus adalah teladan kita yang terbaik. Ya, untuk kita belajar bagaimana saling mengasihi. Kalau kita berpikir bahwa kasih itu selalu yang baik-baik, yang manis-manis, Bapak Ibu, bacalah Alkitab lagi. Baca kitab Injil. Kalau kita berpikir bahwa kasih itu selalu yang menyenangkan, kasih itu selalu yang baik, yang manis-manis, baca kitab Injil. Yesus mengasihi Petrus, betul? Betul Bapak Ibu? Dia mengasihi Petrus. Tapi di sisi yang lain, dia kemudian menegur Petrus. Dan berkata, kau akan menyangkali aku 3 kali. Dia mengasihi Petrus, tapi di saat yang sama dia berkata, enyalah daripadaku iblis. Sebab kau hanya pikirkan kepentingan manusia dan bukan kepentingan Tuhan. Loh, jadi kasih itu kadang-kadang juga dinyatakan dengan teguran. Waktu Bapak Ibu menegur anak kita yang buat salah, apakah karena kita benci sama dia? Justru karena kita mengasihi. Jadi kasih itu tidak selalu yang menyenangkan, ya kasih itu tidak selalu yang baik-baik. Kasih itu juga kadang-kadang datang sebagai disiplin, datang sebagai teguran, datang sebagai hukuman. Itu kasih. Kalau kita membaca apa yang Yesus lakukan, kita akan belajar seperti apa kasih itu. Jadi jangan kemudian kita mengambil sikap dan respon yang salah ketika Tuhan menegur kita, ketika Tuhan menasihati kita, ketika Tuhan mendisiplin kita. Itu bentuk kasihnya Bapak Ibu. Ya, nah kita perlu bertumbuh untuk menumbuh kembangkan menjaga kasih persaudaraan. Itu belajar dari Yesus. Ya, dia mengasihi
Tapi dia juga menyatakan kasih dalam bentuk teguran, nasihat. Bukankah rasul-rasul juga memberikan teguran dan nasihat? Iya, sampai hari ini. Lalu yang kedua, bagaimana kita menumbuh kembangkan kasih persaudaraan? Bapak Ibu, belajarlah melayani, bukan dilayani. Kalau kita mau menjaga kasih persaudaraan, datanglah dan berkata, apa yang aku bisa bantu? Apa yang aku bisa lakukan supaya kamu jadi lebih semangat? Kamu lebih antusias, kamu lebih baik. Lalu yang ketiga, kasihi orang lain dengan tulus. Kalau Bapak Ibu mau menjaga kasih persaudaraan, belajarlah mengasihi dengan tulus. Saya mau coba ditampilkan, Del, Matius 7 ayat 12. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga kasih persaudaraan dengan belajar begini. Mengasihi orang lain itu dengan tulus. Memperhatikan orang lain itu dengan tulus. Dengan belajar dari ayat ini. Ya, Yesus bilang, isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, lalu kita lihat ada orang yang duduk, termenung, sendiri, sedih, gitu. Apa yang akan kita lakukan? Atau dia orang yang baru datang ke tempat ini. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Cobalah tempatkan diri kita ada di sana. Kira-kira apa yang kita ingin orang lain lakukan buat kita? Kita ingin ada orang yang menyapa kita, halo, selamat datang ya. Atau kita berharap ada orang yang berkata kepada kita, gimana kabarmu? Apa yang aku bisa bantu? Bukankah itu? Simple kan? Lakukanlah itu lebih dulu. Jadi membangun kasih persaudaraan. Kalau kita ingin diperhatikan, perhatikanlah. Selalu lebih dulu. Yesus selalu lebih dulu mengasihi. Yesus lebih dulu melayani. Yesus lebih dulu memberi. Yesus selalu lebih dulu. Nah, mengembangkan kasih persaudaraan, lakukan lebih dulu. Kalau kita ingin diperhatikan, perhatikan orang lain. Kalau kita ingin diberi, beri orang lain. Kalau kita ingin dilayani, melayanilah lebih dulu. Maka saudara akan sangat cepat memelihara kasih persaudaraan. Karena dengan sikap itu, saudara sedang mematikan semua keegoan. Yang mementingkan diri sendiri, kehidupan yang berfokus pada diri sendiri. Itu yang Yesus kerjakan. Bagaimana kita membangun kasih persaudaraan? Berusahalah. Berjuanglah. Taklukkan semua tantangan, keegoan, kesombongan. Ya, taklukkan semua itu. Semua hal yang berfokus pada diri sendiri. Taklukkanlah itu, cinta akan dunia dan lain sebagainya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kita perlu memelihara kasih persaudaraan. Amin. Karena ini perintah yang penting. Yesus berkata, ini perintah baru. Hendaklah kamu saling mengasihi. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Kita tahu kalau kita tidak memperlakukan orang lain dengan ketulusan, keegoan kita, itulah yang menghalanginya. Kalau kita melihat semua orang penting, semua orang berharga di hadapan Tuhan, maka kita akan dengan mudah
kemudian bisa memperlakukan mereka seperti kita melihat keberhargaan mereka. Selama kita tidak bisa melihat keberhargaan orang lain, selama itu kita juga akan dihentikan oleh pemahaman kita. Sehingga kita nggak bisa mengasihi orang lain dengan tulus. Mulut bisa berkata aku mengasihi, tapi Paulus berkata kasih itu tidak boleh pura-pura. Harus tulus. Bagaimana caranya? Lakukan saja ini. Apa yang kau kehendaki orang buat sama kamu, buatlah lebih dulu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yuk mari kita datang kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari sebelum kita tinggalkan tempat ini, saya percaya sementara firman Tuhan tadi disampaikan, Roh Kudus sedang bicara kepada kita. Mari berjuang. Mari terus lanjutkan kasih persaudaraan. Ini perintah yang penting. Minta kekuatan Tuhan supaya engkau bisa menaklukkan semua tantangan-tantangan yang bisa menghentikan engkau untuk memelihara, menjaga kasih persaudaraan. Sangat mudah mengasihi orang-orang yang baik kepada kita. Sangat mudah berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dan yang selevel, yang senada, yang sefrekuensi dengan kita. Tapi Yesus mengingatkan kita, kepada semua orang kasihi. Tapi kepada saudara-saudara seiman, lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi. Sebab waktu kita mengasihi dan hidup di dalam kasih persaudaraan, dunia akan tahu, dunia akan melihat bahwa kita sungguh-sungguh adalah murid Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Lihat hati kami. Lihat apa yang sedang kami hidupi. Kalau hari ini firman-Mu datang kepada kami harus memberikan perhatian. Kami harus berjuang untuk terus hidup di dalam kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas satu dengan yang lainnya. Sebagai bagian dalam keluarga Allah. Kiranya Roh Kudus memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk terus menjaga kasih persaudaraan di antara kami. Kami tidak mengizinkan keegoisan dan kesombongan diri kami menghentikan kami untuk terus hidup saling mengasihi. Kami tidak mengizinkan ketidaksabaran dan pemahaman kami akan ketidaksempurnaan saudara kami membuat kami berhenti untuk mengasihi. Kami tidak mau kasih akan dunia menggeser kasih Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami tidak bisa mengasihi saudara-saudara kami. Karena itu Tuhan, kami mau berjuang bersama-sama dalam kasih karunia dan kekuatan daripada Roh Kudus, supaya kami dapat bertumbuh seperti Yesus, mengasihi seperti Yesus mengasihi, supaya kami belajar melayani untuk menjaga kasih persaudaraan di antara kami, supaya kami dapat mengasihi orang lain dengan ketulusan. Berkati umat-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya dalam hatinya, yang merenungkannya siang dan malam, dan yang melakukannya, mewujud nyatakannya dalam tindakan. Kiranya mereka menjadi orang-orang yang berbahagia. Terpujilah nama Tuhan di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhanlah segala pujian, kemuliaan dan hormat dan kuasa. Engkau Tuhan yang telah memberkati kami dalam pertemuan ibadah ini. Biar apa yang kami kerjakan sepanjang ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, memimpin dan memberkati seluruh perjalanan hidup kita, membuat perjalananmu selalu berhasil dan beruntung. Engkau selalu ada di jalan-jalan kemenangannya, mengalami berkat-berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.